Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan mau menuju di salah satu wisata teman-teman, tepatnya di daerah Lumajang. Jadi di Lumajang nanti ada waterfall atau biasa kita sebut air terjun yang menamakan dirinya sebagai air terjun Tumpak Sewu ya. Jadi Tumpak Sewu itu ada di Lumajang teman-teman, tepatnya di lereng Gunung Semeru kalau nggak salah ya. Ini merupakan destinasi yang menarik karena kita baru pertama kali datang ke sana dan juga mungkin nanti banyak hal-hal yang baru ya. Karena kita sempat literasi di beberapa editor gitu bahwa Tumpak Sewu ini menyimpan panorama yang eksotis dan tentu tidak lupa trekkingnya teman-teman. Jadi teman-teman karena di sana nanti harus siapkan stamina juga karena ketika kita lihat di beberapa tayangan yang ada di media sosial itu cukup menantang karena kita kalau ingin masuk di dalamnya dengan view yang lebih baik lagi itu kita harus menaiki tangga ya. Dan teman-teman kali ini kita menyempatkan stay dulu di salah satu hotel yang ada di Sidoarjo, di Hotel Luminor lebih tepatnya. Kita sengaja stay di sini dengan harapan jarak tempuh nantinya ke Tumpak Sewu tidak terlalu jauh teman-teman. Ya. Jadi ini nanti persiapan dari kita ya, mungkin besok kita mulai prepare ya, selepas sarapan di hotel ini kita juga nggak bersiang-siang lah. Kita pagi mungkin sekitar jam 7:30 kita harus ready karena di Tumpak Sewu itu dibatasi teman-teman. Jadi kita hanya sampai jam 3 sore. Mungkin karena faktor keamanan ya kan dan lain hal dan juga banyak segi lainnya. Makanya kita dibatasi sampai jam 3 sore. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita besok diberi kelancaran, mohon doanya ya. Dan juga kita bisa menampilkan panorama yang menarik di Tumpak Sewu itu sehingga teman-teman nanti menjadi berkeinginan untuk datang di destinasi ini. Terima kasih, ikuti kita terus. Dah. Jadi selepas keluar dari tol Capanan teman-teman, kita langsung menuju ke arah Lumajang ya di jalur selatan untuk menuju di kawasan Tumpak Sewu. Di sana tersedia banyak parkir teman-teman, untuk roda 2 juga ada, kemudian roda 4 juga ada. Dan kita diharuskan membayar retribusi parkir ke warga setempat. Dan pintu atau tiket masuk di wisata ini juga lumayan terjangkau teman-teman. Jadi setelah kita bayar tiket, kita nanti masih harus turun lagi beberapa ratus meter. Kemudian kita nanti disuguhi dengan tempat atau spot foto untuk berfoto ria dengan landscape air terjun dari view atas teman-teman. Puas dari hunting foto dari view atas yang memang acap kali digunakan teman-teman ketika berwisata di Tumpak Sewu ini teman-teman, kita sudah memulai kegiatan trekking ya. Jadi di kegiatan pertama ini kita harus menuruni beberapa anak tangga atau bisa lebih tepatnya beratus-ratus anak tangga teman-teman untuk sampai di dasar paling bawah ini untuk langsung menuju di air terjunnya teman-teman. Di sini sebenarnya bisa ditempuh kalau misalkan tidak antri ya.
Ini sebenarnya untuk bagi teman-teman yang fisiknya kuat, prima, tidak ada kendala apapun, mungkin sekitar setengah jam lah kita nanti bisa sampai di dasarnya. Tapi di berbagai kesempatan mungkin karena wisata ini lagi moncer ya, sehingga pengunjungnya banyak dan kita itu untuk akses turunnya itu kadang gantian dari yang bawah yang ingin naik. Jadi setidaknya pada waktu itu ya kita membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam lah baru bisa turun di bawah. Bagi teman-teman yang ketika turun ini takut membawa barang bawaan yang banyak atau sekedar hanya untuk minum, sebenarnya tidak perlu siap-siap dari atas ya, karena di sepanjang perjalanan itu nanti banyak warga setempat yang menjajakan makanan, minuman. Nah, bagi teman-teman yang ingin melepas dahaga, jadi ada baiknya lah kita meriahkan UMKM yang ada di sana, teman-teman. Dan inilah ketakjuban kita teman-teman, bahwasanya Tumpak Sewu ini sebenarnya dari jauh saja sudah epic ya pemandangannya. Tetapi ketika kita turun di bawah menikmati vibes-nya, deburan angin, kemudian suhu udara yang tiba-tiba menjadi dingin karena terterpa percikan air dan udaranya dari air terjun ini memberikan suasana yang tersendiri, seolah-olah kita sedang berada di dunia lain, dunia Disneyland kalau bisa saya bilang ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ini saran bagi teman-teman yang mungkin nanti akan baru berkunjung di tempat ini. Teman-teman saya sarankan membawa sepatu yang proper ya. Jadi saya tidak sangat merekomendasikan teman-teman dalam bahasa gaulnya pakai ceker atau tanpa alas kaki, karena kondisi jalan ini semuanya berbatuan dan tak jarang juga ditemui batu-batu yang tajam. Jadi sayangi kaki teman-teman, pakai sepatu yang proper. Setidaknya yang hampir matching adalah sepatu yang anti air. Lah di Tumpak Sewu ini teman-teman sebenarnya ada jasa menyewakan sepatu itu. Tapi kalau teman-teman memilikinya bisa pakai sepatu sendiri atau minimal sepatu gunung teman-teman. Saran kedua teman-teman, bagi teman-teman yang tidak ingin berbahasa-bahasa ria, sebenarnya memakai jas hujan atau kaos untuk suasana yang berair kayak gini, ini sangat direkomendasikan. Tapi kalau teman-teman ingin menikmati deburan angin, kemudian percikan air, ya pakai kaos oblong atau kaos apa sih, tidak ada menjadi masalah ya teman-teman. Kalau kita sih sengaja memilih kaos biasa, biar bisa merasakan sejuknya udara pada waktu itu dan terpaan angin air terjun teman-teman. Sungguh menjadi pengalaman yang menarik teman-teman. Jadi kita tidak bisa merekomendasikan titik-titik spot foto yang bagus untuk mengambil foto ya teman-teman, karena menurut kami setiap sudut di Tumpak Sewu ini menjadi pengalaman yang berharga untuk harus selalu diambil fotonya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, jadi di samping Tumpak Sewu itu kalau kita akses mau balik, itu masih ada lagi satu wisata yang menamakan Telaga Biru kalau nggak salah. Jadi dia semacam air terjun kecil yang berbackground bebatuan, yang ketika kita kena bias cahaya itu warnanya menjadi biru atau berbagai macam warna yang seolah-olah ada pelangi di sana teman-teman. Dan karena kita tertarik, kita coba masuk di wahana itu. Dan wahana itu berbayar sendiri ya teman-teman, tapi nggak mahal kok, masih normal lah, tidak begitu menguras kantong kita teman-teman. Jadi ini air terjun kecil, ada beberapa titik gitu. Cuma spotnya bebatuan yang sangat eksotis. Jadi kalau teman-teman nanti pandai mengambil sudut fotonya, ini akan menjadi foto yang instagramable teman-teman. Ya.
Es. Dan selesai menikmati semua titik spot di Tumbak Sewu ini teman-teman, kita akhirnya melanjutkan perjalanan untuk naik ya. Jadi naik dari Tumbak Sewu ini membutuhkan effort tersendiri teman-teman. Ya karena antri dan lain-lain seperti yang saya bilang di awal, ini setidaknya nanti membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Teman-teman harus berhati-hati karena beberapa titik ini kita bercampur dengan air yang turun dan juga berbarengan dengan wisatawan lain yang turun juga ya. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati, tidak perlu terburu-buru, gantian satu-satu biar kita selamat sampai tujuan teman-teman. Dan begitulah teman-teman pengalaman kami berkunjung di wisata air terjun Tumbak Sewu teman-teman, dan ini menjadi pengalaman yang menarik. Akhirnya kita menyudahi di tayangan video YouTube kita di salah satu destinasi menarik di Kabupaten Lumajang, di waterfall Tumbak Sewu ya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami, video kami di akun YouTube kami. Dan kami harap teman-teman mengapresiasi video ini dengan cara subscribe atau setidaknya meninggalkan komen atau jejak like di video kami. Terima kasih untuk semuanya, semoga semua diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan semangat agar destinasi-destinasi yang menarik di Indonesia ini dapat teman-teman kunjungi. Terima kasih, bye, sampai jumpa.